Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufianti Sumahi, Prodi Informatika semester 2. Kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul tentang arsitektur dan organisasi komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluar informasi yang dihasilkan setelah diolah. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seseorang programmer. Arsitektur komputer. Central Processing Unit atau CPU berfungsi sebagai pengontrol komputer dan pusat pengelola fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. Memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. I berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lain. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan IO. Sejarah singkat komputer. Pada generasi pertama itu tabungan vakum pada tahun 1945 sampai 1955. ENIAC atau Electronic Numeric Interrogator dan komputer. Generasi kedua itu transistor. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komputer, transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Generasi ketiga itu integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi keempat Very Large Scale Integrated. Dia berpendapat bahwa komponen lebih berkepingin dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detik. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 4004 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Unit masukan dan keluar. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori atau primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluar seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul ION merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul ION tidak hanya sekedar modul perhubungan, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Memori adalah bagian dari komputer, tempat pemrograman dan data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah storage atau strong untuk memori. Meskipun kata strong sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket, tanpa sebuah memori proses maka tidak akan ada komputer
digital dengan sistem penyimpanan program. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis teknologi untuk kerja dan harganya. Memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terjadi dalam prosesor, cache memori, dan memori pertama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses proses melalui piranti IO seperti disket dan hard disk. Pipeline adalah satu set dari elemen pemrosesan dan data dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Elemen-elemen dari sebuah pipeline sering jalankan secara paralel. Contoh pipeline dalam komputer adalah pipeline instruksi, pipeline grafis, dan pipeline perangkat lunak. Pipeline instruksi biasanya digunakan di unit pemrosesan sentral agar instruksi dapat dijalankan dalam satu waktu dalam satu siklus digital. Biasanya siklus dibagi dalam beberapa tahap, termasuk decoder, instruksi, aritmetika, dan tahap-tahap penjemputan data dari register, di mana setiap tahap melakukan satu instruksi dalam satu waktu. Pipeline grafis sering ditemukan dalam sebagian besar unit pemrosesan grafis yang terdiri dari berbagai unit aritmetika atau unit pemrosesan sentral lengkap yang menerapkan berbagai macam tahap dari operasi rinda yang umum seperti proyeksi, perspektif, kalkulasi warna dan pencahayaan, primitif gambar, dan sebagainya. Pipeline perangkat lunak, di mana keluaran dari suatu pemrograman langsung dipakai oleh pemrograman lain sebagai masukan sehingga dapat langsung diproses. Thank you. Itulah pembahasan makalah sesingkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.